Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran PAI di semester 1 bagian bab 2. Asiknya bisa membaca Al-Quran surat An-Nasr ya. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena adalah Al-Quran kitab suci umat Islam yang akan menjadikan petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran harus senantiasa dibaca. Kalau belum bisa, kita belajar membacanya. Belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Belajar melafalkan huruf-hurufnya. Belajar mengucapkan huruf-hurufnya atau makharijul hurufnya. Kalau yang sudah bisa melafalkan makharijul hurufnya, belajar membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Membaca Al-Quran termasuk ibadah untuk anak-anak Pak Guru sekalian yang solih dan solihah. Diharapkan dan Pak Guru percaya kalau anak-anak Pak Guru sudah terbiasa membaca Al-Quran, baik itu membaca surat-surat pendek ataupun surat-surat yang panjang ya, murojaah setiap hari atau qiraah tilawatil Al-Quran. Membaca Al-Quran ini termasuk ibadah ya. Selain itu kita juga dapat pahala keutamaan dari membaca Al-Quran. Itu diantaranya selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita bacakan ya. Setiap huruf Allah berikan balasan pahala, satu huruf 10 kebaikan. Kalau membaca 10 huruf berarti Allah memberikan pahala 100 kebaikan. Bagaimana anak-anak Pak Guru? Senang atau tidak apabila diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Membacanya kita insya Allah udah pada bisa, pahalanya banyak sekali ya, luar biasa. Kemudian dapat beberapa hikmah dari kita membaca Al-Quran ya. Akan selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak-anak Pak Guru, sebagai kalimat pembuka kita akan belajar membaca surat An-Nasr. Ada yang tahu anak-anak Pak Guru? Surat An-Nasr ini diturunkan di mana? Iya, betul sekali. Surat An-Nasr diturunkan di Madinah, atau termasuk surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah. Apa arti dari surat An-Nasr? An-Nasr berarti pertolongan. Nah, surat An-Nasr ini menceritakan tentang peristiwa terjadinya Futuh Mekah atau pembukaan kota Mekah. Nah, itu anak-anak Pak Guru sekalian. Jadi surat An-Nasr ini menceritakan tentang terjadinya Futuh Mekah atau pembukaan atau pembebasan kota Mekah yang pada saat itu setelah hijrah umat-umat Islam ke Madinah. Umat-umat Islam ini, orang-orang Mekah menutup agar orang-orang Islam tidak masuk lagi ke kota Mekah, yang sampai pada akhirnya ada pertolongan Allah yang terjadi yang disebut dengan Futuh Mekah ya. Pada waktu itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Kemudian Nabi dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai, mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka untuk menyembah berhala. Nah, pada akhirnya penduduk kota Mekah menerima ajakan Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Nah, demikian sejarah singkatnya turunnya surat An-Nasr. Nah, selanjutnya kita akan belajar
membaca surat An-Nasr ya, bersama-sama dengan Pak Guru. Ya, silakan Pak Guru nanti membaca 1 kali, anak-anak Pak Guru mengulang 1 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan diulang. Ya. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, silakan anak Pak Guru. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, lanjut ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan diulang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan diulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ulang. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, kita lanjutkan. Innahu kana tawwaba. Ya. Shadaqallahul azim. Nah, itu anak-anak Pak Guru, kita sudah membaca surat An-Nasr. Ya. Baik anak-anak Pak Guru, ada beberapa kalimat dalam surat An-Nasr yang perlu diperhatikan baik makhraj ataupun tajwidnya. Apa yang disebut dengan makhraj? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi kalau dibilang makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan apa yang dinamakan dengan tajwid? Tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat, apakah dibaca panjang atau dibaca pendek, ataukah dibaca dengan jelas atau dengung. Itu tajwid, yaitu membaca Al-Quran dengan baik, ya, membedakan mana panjang yang pendek, mana yang harus dibaca jelas, mana yang harus dibaca samar, mana yang harus dibaca dengung. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana ada kalimat-kalimat yang perlu diperhatikan di dalam surat An-Nasr. Ya, anak-anak Pak Guru akan mengetahui tentang itu qalqalah. Itu huruf-huruf qalqalah adalah huruf-huruf yang bacaannya dipantulkan. Hurufnya ada 5. 1 huruf qaf, 2 to, 3 ba, 4 jim, dan kelima huruf dal. Nah, itu huruf qalqalah ada 5. Qotbu jadin atau baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Ya, itu huruf-huruf qalqalah. Nah, yang kedua, anak-anak Pak Guru harus bisa membedakan mana huruf sin, mana huruf shad, mana shin, mana sa. Ya. Ada sin, shin, shad. Ya, itu harus bisa membedakan huruf-huruf tersebut. Ya. Yang ketiga, anak-anak Pak Guru harus bisa membedakan mana yang panjang,
mana yang dibaca pendek.